Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang dasar-dasar investasi yang akan disampaikan oleh saya, Nabila dan Ramadan Abidillah. Saya Nikaina Pratiwi sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan investasi. Lalu yang kedua, Nabila akan menyampaikan tentang dasar keputusan investasi, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Ramadan Abidillah tentang proses keputusan investasi. Baik, akan saya mulai. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan investasi. Pengertian investasi menurut Hartono adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien dalam periode waktu yang tertentu. Pihak yang melakukan investasi itu disebut oleh investor, dan investor itu digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, investor individual dan investor konstitusional. Dalam berinvestasi, kita nggak tahu hasil apa yang akan diharapkan di masa yang akan datang. Dan dengan demikian kita akan menghadapi yang namanya risiko investasi. Nah, dalam berinvestasi ada dua permasalahan. Yang pertama yaitu perhitungan nilai yang akan diharapkan, dan yang kedua pengukuran penyebaran nilai. Terus pilihan aset dalam investasi itu ada dua. Yang pertama ada real asset sama financial asset. Real asset contohnya itu seperti tanah, bangunan, rumah, dan lain-lain. Lalu ada financial asset. Dalam financial asset ada investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung itu seperti membeli pada pasar uang, pasar modal, dan pasar turunan. Kalau investasi tidak langsung yaitu membeli surat berharga pada perusahaan investasi. Surat berharga dalam perusahaan investasi itu ada 3. Yang pertama, unit investment trust, closed end investment companies, dan open end investment companies. Dan tujuan dalam investasi itu ada 4. Yang pertama, memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua itu memperoleh imbalan yang lebih baik dari harta dan kekayaan yang kita miliki. Yang ketiga, mengurangi tekanan inflasi. Dan yang keempat adalah menghindari pajak yang perlu dibayarkan. Sekian penjelasan saya tentang pengertian dan tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila dan Ramadan Abidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nabila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar keputusan investasi. Di dalam dasar-dasar keputusan investasi itu, yang pertama berkaitan dengan adanya return. Jadi return itu merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investasi. Jadi ada 2 macam return. Yang pertama itu ada return yang diharapkan atau expected return, yaitu tingkat return yang diantisipasi investor di masa depan. Dan yang kedua itu ada return realisasi atau return aktual, yaitu tingkat return yang didapatkan investor tahun lalu. Selanjutnya itu ada sumber return, itu berupa yang pertama itu ada yield atau aliran kas yang mendapatkan yang diterima secara periodik. Yang kedua itu ada capital gain, yaitu bisa disebut dengan loss, yaitu kenaikan atau penurunan harga sekuritas. Selanjutnya itu ada resiko berinvestasi. Selain mendapatkan return, tentunya investor juga harus menanggung tingkat resiko. Sumber-sumber resiko itu terdapat, yang pertama itu ada suku bunga, resiko pasar, resiko bisnis, resiko inflasi, resiko finansial, dan resiko nilai tukar mata uang. Secara umum, resiko dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu ada resiko sistematis atau resiko yang sifatnya makro, dan yang kedua itu resiko tidak sistematis atau bisa disebut dengan resiko yang sifatnya mikro. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ramadan Abidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Abidillah, kami dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang proses keputusan investasi, di mana proses keputusan investasi ini ada 5 tahap, yang mana tahap itu adalah on proses atau saling berkesinambungan. Tahap yang pertama adalah penentuan tujuan investasi. Jadi setiap investor itu memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung karakteristiknya.
Maka dari itu harus ditentukan dahulu tujuan dari investasi. Kemudian penentuan kebijakan investasi di sini maknanya adalah harus ditentukan dulu mau dibawa kemana aset-aset yang ada. Jadi diretribusikan ke beberapa aspek seperti saham, obligasi, kemudian bagaimana penentuan pajaknya, menentukan juga alokasi dananya, dan yang terakhir menentukan resikonya juga. Kemudian adalah pemilihan strategi portofolio, di mana pemilihan strategi portofolio ini ada dua, ada strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Yang mana strategi portofolio aktif ini membahas tentang bagaimana strateginya dengan cara informasi dan teknik ramalan. Jadi dititik fokuskan strategi diramalkan dahulu, jadi ada runtutannya yang jelas. Kemudian yang pasif itu hanya mengikuti bagaimana indeks pasar yang ada. Kemudian pemilihan aset. Jadi pemilihan aset ini bagaimana menentukan return yang sangat tinggi atau yang tinggi dan yang memiliki resiko-resiko tertentu. Dan yang terakhir adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio, di mana di tahap ini adalah perbandingan antara benchmarking, jadi membandingkan dengan portofolio lain. Nah, itu adalah proses penentuan investasi, di mana 5 tahap itu saling berkesinambungan. Apabila ada satu tahap yang belum terselesaikan atau tidak sesuai, kemudian harus diulang kembali sampai atau baru bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Demikian dari saya, itu dia presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.